Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Suciawati dengan NIM 17170111066. Sebelum saya memulai presentasi tentang proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Bisnis Kedai Kopi Nau pada Era Pandemi COVID-19 di Singaraja, Bali, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Iwayan Swendra SE MSI, Bapak DRS Inyoman Sujana MSI, dan penelaah saya Bapak Kadek Rai Swene SPD MPD. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, yang pertama, sejarah kopi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Keunikan rasa kopi yang dimiliki negara ini beraneka ragam berdasarkan dengan daerah penghasilnya. Di Indonesia sendiri, kedai kopi ini terus bermunculan di wilayah perkotaan maupun pedesaan, sehingga pendapatan dari sektor kedai kopi itu sendiri mencapai 4,16 miliar setiap tahunnya dan terus berkembang sampai di tahun 2020. Perkembangan kedai kopi di Indonesia. Munculnya warung kopi pinggiran yang digemari oleh para orang tua pada zaman dahulu hingga sekarang. Konsep dari warung kopi tersebut menyediakan kopi hitam dengan makanan pendamping berupa pisang goreng dan nasi jinggo. Seiring perkembangan zaman, warung kopi pinggiran berubah konsep menjadi kedai kopi modern dengan nuansa yang lebih kekinian, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Munculnya kedai kopi di Singaraja. Berbicara tentang gaya hidup, masyarakat yang tinggal di kota Singaraja cenderung mengikuti perubahan zaman atau tren. Hal ini bisa dilihat dari cara masyarakat di kota ini yang banyak menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas di luar rumah ke tempat ngopi yang dinamakan kedai kopi. Dilihat lokasi kota Singaraja yang disebut kota pendidikan ini merupakan sasaran empuk para pengusaha muda untuk menciptakan kedai kopi di wilayah ini. Hal ini didasari oleh wilayah yang sering dilewati oleh pelajar dan mahasiswa yang notabene mengikuti perkembangan zaman dan perubahan pola hidup di masyarakat. Sejarah berdirinya kedai kopi Nau. Bila dilihat di pasaran, sangat disayangkan bahwa pangsa pasar di wilayah Bali dikuasai oleh brand luar Bali. Padahal di kota Singaraja itu sendiri kita memiliki sumber daya alam berupa kopi terbaik dan sumber daya manusia untuk mengelola kopi tersebut. Banyaknya kedai kopi modern yang bermunculan di berbagai kota membuat anak muda Singaraja yang biasa disapa Gus Rama memiliki potensi yang cukup besar untuk menciptakan suatu brand lokal asli dari Bali. Kedai kopi itu diberi nama Nau yang diambil dari bahasa Singaraja yang berarti nyaman. Diharapkan konsumen betah dan nyaman berkunjung ke kedai kopi Nau. Penurunan pendapatan akibat COVID-19. Munculnya wabah COVID-19 yang mengharuskan seluruh lapisan masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan stay at home atau tinggal di rumah, membuat kedai kopi Nau tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Kedai kopi yang biasanya dapat menjual ratusan cup per hari hanya bisa menjual beberapa cup karena adanya batasan jam operasional dalam penjualan. Pendapatan dari usaha kedai kopi ini pun menurun dengan signifikan. Hal ini membuat owner dari Kopi Nau mengambil langkah untuk menciptakan strategi baru di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian tentang analisis strategi bisnis kedai Kopi Nau pada era pandemi COVID-19 di Singaraja, Bali. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dipaparkan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, dilihat dari peluang usaha yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Yang ketiga, SDM karyawan kedai kopi Nau yang sangat kurang dalam melayani karyawan. Yang keempat, penurunan jam operasional dalam penjualan ketika pandemi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi bisnis kedai kopi Nau di Singaraja, Bali yang tepat dilaksanakan di era pandemi COVID-19. Yang kedua, apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis SWOT dari bisnis kedai kopi Nau di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana implementasi strategi bisnis kedai kopi Nau dalam mengatasi persaingan bisnis di era pandemi COVID-19. Kemudian dapat dipaparkan pembatasan masalah sebagai berikut.
Yang pertama, penelitian analisis strategi bisnis kedai Kopi Nau hanya dilakukan di kota Singaraja dan tepatnya di lokasi yang telah dicantumkan dalam tabel di atas. Yang kedua, produk kopi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kopi yang diolah langsung oleh kedai Kopi Nau. Kemudian, tujuan penelitian yang pertama mengetahui strategi bisnis yang baik dilakukan oleh kedai Kopi Nau Singaraja Bali di era pandemi COVID-19. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis SWOT dari bisnis kedai Kopi Nau di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui dan menentukan langkah implementasi dalam mengatasi persaingan bisnis kedai Kopi Nau di era pandemi COVID-19. Kemudian, landasan teori. Yang pertama, analisis SWOT. Menurut Rangkuti, 2009, membuat suatu rancangan kita harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan atau strength yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan atau weakness yang terdapat pada organisasi itu. Analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui kesempatan atau opportunity yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman atau threat yang dialami oleh organisasi. Analisis untuk mengetahui strength, weakness, opportunity, dan threat sering disebut dengan analisis SWOT yang merupakan singkatan dari keempat hal tersebut. Kemudian, analisis SWOT adalah suatu instrumen yang mengidentifikasikan berbagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Fajar Nur Aini 2016. Selanjutnya, strategi bisnis dan analisis lingkungan. Menurut Grant dan Owen 2010, strategi bisnis adalah kebijakan-kebijakan dan garis-garis pedoman yang menentukan cara sebuah perusahaan bersaing dalam sebuah industri dan khususnya cara perusahaan untuk membentuk keunggulan bersaing. Strategi bisnis sering juga disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, dan sebagainya. Selanjutnya, analisis lingkungan dapat dibagi atas dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal menurut David 2010, faktor-faktor yang ada dalam lingkungan eksternal yaitu persaingan antara perusahaan sejenis, potensi masuknya persaingan baru, potensi pengembangan produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, dan kekuatan tawar-menawar dari konsumen. Analisis lingkungan internal menurut David 2010, audit internal membutuhkan pengumpulan dan pemanduan informasi mengenai manajemen pemasaran, keuangan atau akuntansi, kemudian sumber daya manusia, serta operasi sistem informasi manajemen perusahaan. Selanjutnya, keunggulan bersaing dan keputusan pembelian di kedai kopi. Yang pertama, keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing diharapkan mampu untuk mencapai laba sesuai rencana, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta melanjutkan kelangsungan hidup suatu usaha. Saiman 17/2014. Selanjutnya, keputusan pembeli di kedai kopi. Menurut R.R. Dian Damajani 2008, tempat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk minum kopi, tetapi telah menjadi suatu ruang publik alternatif yang memiliki beragam fungsi. Berbagai kegiatan seperti pertemuan-pertemuan keluarga, pertemuan bisnis, pertemuan politis, termasuk acara-acara sosial budaya lainnya, kerap diadakan di tempat ini. Tingkatan strategi. Menurut Hunger dan Whelan 2003, perusahaan bisnis multidivisional yang besar biasanya memiliki 3 level strategi, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Selanjutnya, pemaparan tentang penelitian yang relevan. Yang pertama dilakukan oleh Laras Ratu Khalida dan Robi Fauji 2020 yang berjudul Analisis Strategi Bisnis pada Kedai Kopi Limasan Karawang. Persamaannya, penelitian ini sama-sama meneliti di bidang strategi bisnis kedai kopi dan sama-sama menggunakan metode analisis SWOT dan deskriptif kualitatif.
Selanjutnya, perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini digunakan untuk mengetahui strategi kopi pada umumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui strategi bisnis kedai kopi di era pandemi COVID-19. Kemudian, yang kedua, penelitian dari Cynthia Reinava, Muddatsir Najamuddin, dan Ahmad Mahmudi 2017 yang berjudul Strategi Bisnis Kedai Kopi Merek Coveso PT David Roy Indonesia. Persamaannya, penelitian ini sama-sama meneliti di bidang strategi bisnis kedai kopi dan sama-sama menggunakan metode analisis SWOT dan deskriptif kualitatif. Perbedaannya, pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposing sampling. Yang ketiga, Sony Supriyatna dan Mimin Aminah 2014 yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kopi Luwak atau Studi Kasus UMKM Cerunah Kopi Racabali, Ciwidey, Bandung. Persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama meneliti strategi dalam usaha kopi dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal kedai kopi. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode yang digunakan yaitu AHP. Selanjutnya, pemaparan kerangka berpikir. Kedai Kopi Nau di Singaraja, Bali merupakan kedai kopi brand lokal pertama yang ada di Singaraja. Karena adanya pandemi COVID-19, maka adanya penurunan pendapatan usaha kedai Kopi Nau. Selanjutnya, akibat dari penurunan pendapatan usaha kedai Kopi Nau pada era pandemi COVID-19, maka pihak owner dari kedai Kopi Nau melakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini seperti strength, weakness, opportunity, dan threat digunakan sebagai acuan dalam membuat strategi bisnis pada era pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemaparan tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Singaraja, Bali, tepatnya di office Kedai Kopi Nau Penarukan. Subjek dan objek. Subjek penelitian ini adalah owner dari Kedai Kopi Nau, sedangkan objeknya adalah strategi bisnis Kedai Kopi Nau di masa pandemi COVID-19. Jenis dan sumber data, strategi bisnis Kedai Kopi Nau di masa pandemi COVID-19 dan analisis SWOT terkait strategi tersebut. Data primer diperoleh dari wawancara dengan owner Kedai Kopi Nau terkait strategi bisnis di masa pandemi, sedangkan data sekunder diambil dari observasi langsung dari data penjualan Kedai Kopi Nau sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Selanjutnya, pemaparan tentang instrumen penelitian dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian menggunakan pedoman teks wawancara yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk mewawancarai owner Kedai Kopi Nau, dan dalam teks wawancara itu juga menanyakan terkait analisis SWOT kedai tersebut sebagai tolak ukur untuk melengkapi data peneliti. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Menurut Sugiono 2009 bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, pemaparan tentang teknik analisis data. Yang pertama, analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian, evaluasi faktor internal dan eksternal dari Kedai Kopi Nau. Selanjutnya, analisis SWOT dimasukkan ke dalam matriks SWOT dan mengelompokkan data-data wawancara yang didapat untuk diproses. Dan yang terakhir, menganalisis strategi-strategi dan matriks SWOT.